Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ngobrol tentang lanjut ngobrol kita ya. Iya. Enaknya kalau sudah begini ngobrol tentang ilmu kesejatian ya. Kita belajar saja ya, belajar. Bukan terus kita jadi lebih tahu, bukan belajar bersama gitu ya. Ngobrol bareng, ngobrol tentang apa ya, tentang orang-orang pengen ketemu Allah itu harus mengenal diri dulu gitu toh. Kalau pengen mengenal Allah berarti kita harus mengenal diri. Niku carane ngoten nggih. Mengenal diri. Mengenal diri baru nanti kenal Allah. Itu sudah diajarkan begitu memang ya, pakeme ya. Mengenal diri dulu. Nah, itu. Bisa saja mengenal Allah sama kayak gak usah mengenal diri dulu kayak Nabi Ibrahim. Nah, itu bisa saja. Tapi kalau kita orang ini bukan orang biasa ya, mengenal diri dulu lah diajari itu. Mengenal diri itu ternyata harus paham diri kita toh. Diri kita itu siapa, terus itu yang nalar kita mencari Allah itu begitu. Nalar manusia itu pasti ada teka-teki untuk mencari Allah ya. Allah itu sudah di kayak apa ya, di takdir manusia itu untuk mencari Tuhannya. Kalau mencari Allah itu lewat diri kita, itu harus paham diri kita itu unsurnya apa saja di sana gitu ya. Kita itu di alam rahim itu berapa ya? 120 hari ya. 120 hari. Itu kita di alam rahim. 120 hari itu ada, kalau sudah komplit nanti ada. Itu 120 hari itu waktu 4 bulan loh itu kan. 4 bulan. Kalau dalam rahim kan 9 bulan gitu. Oh ya. Badan kasar, badan halus. Ini. Kita unsur kita ini, badan kasar, badan halus. Ini dibentuk dulu, dicipta dulu sama Allah 120 hari. Badan kasar, badan halus. Nah, itu dibikin sempurna dulu. Jasad kali badan halus. Jasad sama badan halus sih ada akal sama kolbu. Ini badan halus, kolbu. Unsurnya dua, akal, kolbu. Ini badan halus. Kalau di Arab, di bahasa Quran nafas. Nafas kalau jama' angfusahum. Nafas. Kalau di Jawa, sukma. Sukmo. Nah itu. Badan kasar itu hidupnya di ini badan kasar dan badan halus 120 hari baru sempurna, nanti ditiupkan ruh. Nah itu. Ruh. Nafaqo fihi min ruhi gitu. Saya tiupkan ruh ke dalamnya gitu. Ruhku ya, min ruhi gitu, min ruhi. Yang ditiupkan ruhnya siapa? Ruhnya Allah. Ruhnya Allah. Ya, ini kalau belum ditiupkan roh, ini janin itu sebelum sempurna, belum tiup roh. Itu belum hidup, itu janin. Belum dikatakan hidup. Kok hidup? Kok bisa hidup di dalam janin? Nah, itu hidupnya rohnya ibu. Nah, itu. Nanti kalau sudah komplit 120 hari baru ditiupkan roh. Nah, itu rohnya janin. Janin sendiri. Berarti kalau sudah ditiupkan roh, nanti rohnya dua. Rohnya janin, rohnya ibu. Tapi kalau belum ditiupkan roh, berarti rohnya satu, rohnya ibu.
Kalau sudah tiupkan roh, nah itu yang ditanya dulu, ditanya, aku ini Tuhanmu loh, itu nafasnya ini, nafasnya janin. Nafas bukan jasadnya, nafas. Iya, nafasnya, ya, angfusihim. Itu yang ditanya, angfusihim, nafas. Bukan rohnya, bukan. Itu yang meniup, yang menghidupkan. Yang ditanya bukan ruhnya, yang ditanya nafasnya. Sukmanya itu. Lihat nanti sebelum ada pertanyaan alastu birofikum, nanti ayatnya di sebelum itu nanti pasti ada keterangannya. Nafas yang ditanya nafas bukan ruhnya. Kalau ruh ditiupkan. Kalau ruh itu yang hidup. Yang ini belum hidup. Yang ruh hidup. Jasad sama nafas atau sukmo itu alam, bukan kehidupan. Yang hidup satu, yaitu yang hidup rohnya itu. Roh, yang hidup roh. Ya, yang hidup itu roh, yang hidup itu Allah. Ini rohnya janinnya atau rohnya Allah? Rohnya Allah. Ruhi itu rohnya Allah. Rohku itu rohnya Allah. Itu yang ini harus paham benar, ya. Kalau tidak paham nanti sulit memahami cara kembali, sulit memahami hakikat hidup itu. Ya, itu tauhid itu yang hidup itu satu, wujudnya satu. Itu yang hidup siapa? Allah. Gitu. Ruhnya siapa? Ruhnya Allah. Gitu. Itu apa sudah paten ini? Jasad di alam nasut. Ya, nasut. Nah, ini alam satu, alam nasut. Alam dua, alam malakut. Ya, nafas badan halus di alam malakut. Ruh di alam jabarut. Ini istilah ini alam-alam ini dari Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Syekh Abdul Qadir Jilani itu kita cuma belajar saja. Ya. Cuma mempelajari ilmunya yang dikasih Abdul Qadir Jilani. Terus roh tetap di alam jabarut, alam suwung, ya. Alam suwung. Roh ini pindah ke alam nasut bisa nggak roh? Roh pindah. Beda alam, nggak bisa. Tidak bisa, ini beda alam, ya. Ini pindah ke sana, jasadnya pindah ke alam tiga, jasadnya pindah ke alam suwung, ya nggak bisa. Ya, tetap saja, yang jasadnya tetap tampak, ruhnya nggak akan pernah tampak. Ruh ini nggak akan pernah tampak. Bayangkan bentuk wujudnya ruh ini nggak ada, nggak bisa. Wujudnya apa toh? Terus warnanya apa? Nggak bisa dibayangkan dengan wujud gitu. Nggak bisa. Yang hidup satu itu nggak bisa dibayangkan wujud. Wujud warnanya, wujud bentuknya nggak bisa. Ya, tapi ada gitu. Hidup. Kalau rohnya muncul ke alam nasut, alam dunia, roh muncul, makhluk hilang. Yang tampak Allah saja. Berarti roh satu orang muncul, itu yang tampak Allah saja, hilang semua makhluk. Berarti roh itu kalau muncul di alam nasut tidak bisa. Hilang. Nggak akan muncul. Berarti tidak ada alam nasut sudah hilang gitu ya maksudnya. Kalau roh muncul, alam malakut, alam nasut hilang. Oh iya. Nggak ada makhluk. Jin malaikat nggak ada kalau ruhnya muncul. Iya. Itu harus paham benar. Yang bertanggung jawab apa? Nafas, angfusihim. Yang ditanya dulu, aku Tuhanmu lah. Itu yang ditanya apa? Nafasnya. Ya, bukan ruhnya ditanya. Allah sendiri ditanya sendiri. Enggak. Yang ditanya nafasnya. Iya. Ini harus paham, ya. Terus bisakah sukma muncul ke alam nasut? Sukmo muncul ke alam nasut? Nggak bisa. Itu kayak orang-orang apa ya? Sukmo muntarogo atau ngerogo sukmo. Ngerogo sukmo. Itu sebenarnya bukan terus sukmonya keluar terus berbalik jasadnya masuk, itu tidak. Ya, tetap saja. Cuma gaya gravitasinya itu yang enteng lah kalau orang Jawa. Kayak itu loh, ilmu sepi angin. Kelap ke sana. Itu bebannya gravitasi jasadnya sudah
menurun. Iya. Nah, itu sudah nggak ada beban gravitasi jasad. Itu sukmo ngentarogo atau rogo sukmo gitu. Rogo sukmo terus sukmanya keluar, itu kita juga nggak pernah bisa lihat tuh kalau orang apa ya, ngerogo sukmo terus sukmonya keluar, tidak ya, tetap saja sukmonya tetap di alamnya malakut. Nggak tampak gitu. Nggak tampak. Cuma gravitasi buminya yang diperingan, kayak orang-orang silat bisa terbang. Iya, itulah itu sukmo ngutarogo. Ya, kalau roh pindah ke alam 2 ya tidak bisa. Roh pindah ke alam 1, roh maksudnya muncul ke alam 1 nggak bisa. Kalau jasad pindah ke alam 3, jasad pindah ke alam suwung, ya nggak bisa. Jasad pindah ke alam kehidupan, yang hidup Allah saja juga bisa. Kalau masuk ke sini lenyap semua. Ya, ini tetap saja panduan ini kalau Syaikhul Qadir Jilani. Panduan jasad alam nasut, nafas atau badan halus di alam malakut, roh di alam jabarut. Tempatnya tetap. Nah, tetap. Cuma nanti yang apa ya? Cuma jadi satu gitu. Jadi satu, manunggal yang itu. Jasad, badan halus, badan kasar. Jadi jasad ini dari alam nasut, sukmo atau jiwa itu manunggal di sini. Terus roh juga manunggal di sini. Jadi 3 jadi satu. Dengan alam yang berbeda-beda. 3 jadi satu, alamnya beda-beda. Iya. Jadi badan ini 3 alam gini. 3 alam. Jadi badan ini 3 alam. 3 alam. Satu tubuh 3 alam. Satu apa ya? Roh, jasad, sukmo itu jadi satu. Iya. Tapi alamnya beda-beda. Yang tampak cuma alamnya jasad. Nah, ini alam jasad, alam dunia, alam jasad. Alam roh gak pernah tampak. Tapi yakin ada. Iya. Yakin ada yang wujud, yang hidup, yakin ada. Iya. Nah, itu. Jadi yakin ada sukma, ada roh itu ada gitu maksudnya. Iya, yakin ada. Iya. Nanti kalau mati cuma pisah jasadnya ini. Badan halusnya ikut roh tetap hidup. Iya. Badan halus tetap hidup, nafasnya tetap hidup. Iya. Sukmonya tetap hidup. Jadi sukmo sama roh itu masih menyatu. Yang pisah cuma jasad. Jasadnya pisah, berarti tiupannya yang sudah hilang. Dulu ditiupkan toh, ditiupkan rohnya. Tiupannya sudah hilang, tidak ditiup lagi. Pisah sama. Pisah. Ini sudah nggak bisa apa-apa, nggak ada roh. Yang bisa apa-apa itu roh. Berarti yang mati jasad saja. Sukma atau nafas ini tetap sama roh tetap gandeng, tetap hidup. Hidupnya siapa? Hidupnya sukma atau roh? Ya hidupnya roh tetap. Tapi gandeng tetap manunggal. Tadi 3, terus yang 1 pisah, gitu aja. Berarti kalau dipisah dengan kematian itu yang pisah cuma jasad, yang ini tetap hidup karena sudah manunggal gitu. Tetap hidup. 1, 2, 3 manunggal pas hidup. Kalau mati cuma 1-nya pisah, 2, 3-nya tetap. Iya. Nah, gampang toh? Gampang. Sebenarnya cuma itu saja. Ya. Ruh itu yang biasanya salah paham kita, ruh itu yang bertanggung jawab gitu loh. Ruhnya Allah kok gitu. Ruhnya Allah itu. Yang ditanya dulu. Ruhnya Allah itu sendiri gitu. Allah sendiri yang hidup satu. Yang menghidupi satu, yang hidup satu. Iya. Hidupnya satu. Berarti diri kita itu bukan roh itu, bukan ya? Bukan diri kita yang ditanya nafas ini. Nafasnya itu. Anfusim ini lah. Berarti diri kita itu ini yang nanti dimintai bertanggung jawab. Iya, jasadnya tidak, jasad cuma jadi saksi. Saksi kita. Jasad itu cuma jadi saksi.
Okay. Tahun jawaban ya nafasnya itu. Akal kolbunya. Akal sama kolbu. Akal sama kolbunya. Nafas itu akal kolbu. Okay. Enak toh? Cuma itu saja. Harus paham bener 4 ini. Yang hidup siapa, yang hidup bisa apa, yang pisah siapa, itu harus paham benar. Biar nanti tidak bingung. Ya. Tidak bingung. Jadi dari kehidupan. Dari 1 dan 2 dicipta, ditiup roh, terus waktu kita meninggal, jasadnya yang pisah, yang akal kolbunya tetap dihidupi sama roh. Akal kolbunya tetap hidup, kita nggak pernah mati ya. Tidak pernah mengenal mati, yang mati itu perpisahan cuma jasad sama ini loh, akal kolbu roh itu loh. Akal kolbunya tetap dihidupi sama roh. Yang matinya yang jasadnya. Saya kira itu. Terus tidak terus rohnya masuk, pindah-pindah, jasadnya masuk ke alam suwung, rohnya masuk ke alam jasad, ya nggak bisa. Nggak bisa tukar tempat gitu. Nggak bisa. Cuma ada ilmu untuk meringankan semacamnya itu. Kalau dulu ada ilmunya apa itu manunggal apa itu mukso terus rohnya pindah ya enggak, ya tetap saja. Kalau muksonya seluruhnya ya hilang semuanya gitu aja. Kalau pemahamannya muksonya hilang seluruhnya, hilang semuanya. Rohnya tetap hidup, rohnya Allah tetap hidup. Rohnya siapa? Rohnya Allah. Ya itu. Saya kira paham ya. Kita lanjut obrolan kita kalau lain cerita ya. Saya kira ini cukup. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.